Pagi ini kita ketemu lagi dengan Ustadz Dwi. Bagaimana kabarnya di rumah? Semoga tetap sehat selalu dan juga tetap bahagia selalu ya di rumah. Dan semoga juga nggak bosen karena terlalu lama di rumah. Dan semoga juga kalian bisa memanfaatkan kegiatan-kegiatan di rumah dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Pada pagi hari ini Ustadz Dwi akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif. Nah, kemarin kan sempat ada yang tanya juga di Google Classroom. Salah satunya itu muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita berpikir positif. Nah, kemudian muncul juga pertanyaan selanjutnya, kalau pikirannya negatif terus gimana Kak? Nah, nanti kita akan kupas bersama-sama bagaimana caranya, ya cara yang konkret untuk kita berpikir positif dan bagaimana menanggapi tanggapan yang kedua, bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif, enggak negatif terus. Simak terus ya. Tentunya kalian masih ingat ya, di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang pengertian atau definisi bagaimana caranya untuk berpikir positif. Jadi secara garis besar bahwa kita harus mampu mengontrol diri kita, ya, mengontrol pikiran kita agar terus berupaya berpikir positif. Karena tentunya kalian juga sudah memahami dari pertemuan sebelumnya, Mas Ustadz, bahwa ketika kita tidak berpikir positif atau sering berpikir negatif, justru itu akan menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi kesehatan tubuh kita. Nah, jadi kan kemarin kita juga sudah bahas dari definisi, manfaat, kemudian cara-caranya juga ya, walaupun belum konkret. Nah, pada kali ini Ustadz akan coba mengutarakan kepada kalian bagaimana caranya agar bisa berpikir positif. Pertama, yang perlu kita tekankan adalah bahwa kita sebagai seorang muslim itu ternyata kita itu diwajibkan untuk selalu berpikir positif loh. Gak percaya ya? Nah, gini, jadi kita sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diwajibkan kita untuk husnudzon kepada semuanya. Jadi kepada takdir, kepada kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kepada lingkungan kita, kepada ya semuanya pokoknya. Ketika kita menghadapi sesuatu cobaan atau masalah, nah, kita diwajibkan atau dituntut untuk husnudzon atau berpikir yang baik-baik saja. Jadi bukan suudzon ya. Nah, ketika misalnya pagi hari ini ternyata ibu atau bunda di rumah nggak masak, terus sudah suudzon, wah ini ibu ini nggak sayang sama aku. Enggak, jadi kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus tetap husnudzon, mungkin ibu atau bunda belum masak sarapan pagi ini karena ada sesuatu hal di pekerjaannya yang mengharuskan tidak membuat sarapan. Ya, seperti itu. Kita harus diwajibkan berpikir positif. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita harus melatih cara berpikir kita dalam menghadapi sesuatu. Nah, ini sebenarnya agak susah-susah mudah, tapi tergantung dari bagaimana cara kalian untuk latihan itu. Nah, memang ini nggak bisa sekali dua kali langsung berhasil begitu, nggak bisa, karena ya bagaimanapun juga cara berpikir itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Bisa dipengaruhi oleh orang tua, kemudian kondisi lingkungan kalian, kemudian dari sekolah, kemudian dari mana saja. Nah, dari
kamu lahir sampai kamu sekarang kelas 3 ini tentunya banyak yang dilalui. Nah, dari proses itu tadi dari kecil sampai sekarang umur berapa? 14, 15, mau 16. Nah, itu akan pada akhirnya membuat atau membentuk pola berpikir kita. Nah, salah satu kunci utama agar kita bisa tetap atau terus berpikir positif adalah merubah atau membentuk mindset atau cara berpikir kita. Itu kuncinya. Jadi kita menghadapi sesuatu apapun, ya kita harus pertama upayakan untuk berpikir positif. Hampir mirip dengan begini. Misalnya kita kena musibah nih, musibah apapun lah ya, baik itu musibah yang kecil, besar, sedang. Nah, ketika orang menghadapi musibah atau cobaan, umumnya yang pertama dia lakukan pasti kan mengeluh. Oh, kok begini, kok dapat ini, kok aku dapat cobaan seperti ini, kok aku dapat masalah seperti itu. Nah, itu cara berpikirnya ya seperti itu natural ya, natural setiap manusia seperti itu, pasti mengeluh duluan. Nah, di situ sebenarnya bisa kita akali dengan introspeksi dulu. Misalnya kita dapat sesuatu musibah yang besar, kita introspeksi, kenapa ya? Kenapa kok saya dapat musibah seperti ini? Nah, ketika kamu berkomunikasi dengan dirimu sendiri, introspeksi dengan dirimu sendiri, nanti kan ketemu jawabannya. Oh, ternyata karena ini, ternyata karena itu. Jadi tidak melulu menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan sekitar seperti itu. Nah, kuncinya jadi yang Ustadz ulangi lagi ya, kuncinya bagaimana cara kita berpikir positif adalah bagaimana kita merubah atau membentuk cara berpikir kita dulu untuk yang positif. Jadi contohnya itu tadi, ketika kalian menghadapi musibah atau cobaan, baik itu kecil, sedang maupun sangat besar atau besar sekali, kalian harus ubah mindsetnya. Karena kebanyakan orang normal, natural pada umumnya, ketika menghadapi cobaan atau musibah pasti mengeluh duluan. Nah, kita coba ketika kita mendapatkan musibah atau cobaan, kita introspeksi dulu, kita tanya dulu dalam diri kita kenapa kita kok seperti itu, mendapatkan masalah seperti itu, kenapa? Nah, nanti muncul jawaban-jawabannya. Ketika sudah muncul jawaban-jawabannya, kamu bisa mencari hikmahnya. Jadi nggak menyalahkan diri sendiri dan juga nggak menyalahkan lingkungan sekitar atau orang lain. Nah, dari situ nanti muncullah sikap-sikap positif itu tadi. Dari mana ya? Dari hikmahnya tadi. Oh, saya mendapatkan masalah seperti ini karena ini. Kedepannya saya nggak akan mengulangi hal ini lagi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, ya, kita nggak bisa sepenuhnya membentuk atau merubah mindset atau pola pikir kita untuk selalu positif kalau kita tidak berada di lingkungan yang positif juga. Ya, jadi ini berdampak juga ya. Jadi misalnya begini, kamu kepengen punya mindset yang positif terus, tapi lingkungan kamu nggak mendukung kegiatan kamu. Maksudnya begini. Jadi misalnya nih, kamu lagi latihan nih sekarang nih, mau berpikir positif terus, berarti aku mau merubah mindsetku dulu deh. Tapi teman-teman kamu di lingkungan teman-teman kamu atau di lingkungan yang kamu ada itu kebanyakan orangnya atau manusianya itu kebanyakan suka mengeluh, suka menyalahkan orang lain, kemudian suka mengumpat, kemudian suka membuli orang lain, kemudian ya banyak contohnya yang enggak bagus itu. Nah, ketika kamu berada di lingkungan yang seperti itu tadi, ya otomatis kamu akan susah sekali untuk bisa segera mempunyai mindset yang positif. Jadi
usahakan ketika kamu ingin melatih cara berpikir positif, lingkunganmu dulu juga harus positif. Jadi sama-sama mendukung seperti itu ya. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari Ustadz Dwi bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif atau bagaimana caranya biar kita bisa memiliki mindset positif. Ustadz rangkum ya. Jadi yang pertama bahwa kita sebagai muslim itu dituntut ya, dituntut berarti wajib. Sebagai muslim kita wajib untuk selalu husnudzon. Husnudzon berarti selalu bersikap atau berpikir positif. Kemudian selanjutnya kita harus bisa merubah atau mengkondisikan, mengontrol mindset kita atau cara berpikir kita untuk selalu positif. Dan yang terakhir ketiga, lingkungan kita juga harus positif biar segera kita bisa punya pikiran atau mindset positif. Manfaatnya berpikir positif juga banyak, sudah Ustadz paparkan di pertemuan sebelumnya. Atau kalau kalian mau mencari lagi juga boleh, silakan ditambahi sumber bacaannya. Nah, demikian pertemuan singkat kita kali ini. Semoga pertemuan singkat ini memberikan manfaat juga untuk kalian, untuk kita semua, untuk saya juga. Semoga memberikan manfaat dan semoga segera kita bisa ketemu lagi di sekolah ya. Mungkin juga sudah bosan sekali 5, 6, 7 bulan kita di rumah nggak ngapa-ngapain ya. Nah, semoga corona atau COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau kalian ada komentar, ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau dikomentari di Google Classroom. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.